Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Vilkanova Mauritius B dengan NIM 2024-2134, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Dasar Manajemen kelas C. Baik, di sini saya akan membahas tentang tugas dasar manajemen. Yang pertama, tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen terdapat dua pengertian secara etimologi dan terminologi, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi merupakan ilmu ketatabahasaan yang menekankan pada arti sesungguhnya yang terkandung dalam suatu kata berdasarkan asal-usul yang disepakati oleh masyarakat dalam tatanan sistem politik tertentu. Itu yang artinya suatu kata apabila dipandang dari sisi etimologinya pasti hanya memiliki satu arti, kecuali sudah mengalami perubahan dalam struktur kata, maka secara otomatis akan mengalami pergeseran arti dari yang seharusnya terkandung. Sebagian ahli menggunakan istilah pengertian secara bahasa untuk menyebutkan pengertian secara etimologi. Selanjutnya, secara terminologi dapat dipandang sebagai kata yang digunakan untuk mengistilahkan suatu hal yang lebih sudah mengalami pergeseran arti dari arti sesungguhnya yang digunakan oleh tatanan masyarakat dalam sistem politik tertentu. Oleh karena itu, pendapat lain tentang istilah pengertian secara istilah untuk menyebut pengertian secara terminologi. Baik, pengertian dasar manajemen secara keseluruhan merupakan ilmu dan seni dalam mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Dalam berbagai organisasi, keberhasilan pada penerapan fungsi manajemen yang baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam organisasi memahami dan menerapkan tugas-tugas dasar manajemen. Baik, berikut ini dapat dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian dasar manajemen. Yang pertama, tentang manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk melalui interaksi sumber daya, sumber pembagian tugas dan profesinya. Yang kedua, manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk mencapai tujuan organisasi melalui optimasi sumber daya manusia, material, dan keuangan. Yang ketiga, manajemen dapat dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya manusia dan cara untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus. Yang keempat, manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi modal dan menyelesaikan target-targetnya. Dari beberapa pandangan yang di atas, perlu kita kemukakan bahwa merujuk pada suatu kesimpulan pokok, yaitu adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan secara interaksi, koordinasi, pengintegrasian oleh pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia atau tenaga kerja, material, tanah, keuangan, modal, maupun cara yang digunakan. Dalam konteks ini, profesional dimaknai sebagai bentuk pembagian tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan, sumber-sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Baik, yang kedua tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok. Manajemen merupakan tersusun dari elemen-elemen pokok tersebut yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan dengan satunya yang lainnya. Bahwa manajemen mengandung 5 unsur pokok yang dikenal sebagai 5M, yaitu man, yang artinya manusia atau orang. Yang kedua, money, uang. Yang ketiga, material, yang artinya material. Machines, yang artinya mesin, dan methods, yang artinya metode atau cara. Dari beberapa pandangan mengenai unsur-unsur manajemen tersebut, jelas terlihat bahwa manusia merupakan unsur yang paling penting dalam gagasan yang sangat berperan untuk melakukan kegiatan.
Manusia memiliki pikiran, harapan, serta gagasan yang sangat berperan dalam menentukan keterberdayaan unsur lainnya. Dengan kualitas manusia mumpung manajemen akan berjalan secara maksimal. Dan sebaliknya, kualitas kemampuan manusia yang tidak baik. Selain kemampuan memadai, dan manajemen juga harus terdapat material, karena dalam berbagai aktivitas proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan telah direncanakan. Unsur berikutnya yang juga dapat di dalam manajemen adalah metode, cara di mana dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mencapai tujuan manusia yang dihadapkan berbagai alternatif yang harus dipilih salah satunya. Selanjutnya, unsur uang. Keberadaannya juga merupakan salah satu faktor yang penentu berhasilnya atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Terakhir adalah unsur pasar. Khususnya bagi komunitas bergerak dalam bidang industri, pasar sebagai salah satu unsur pokok dalam manajemen, karena darinya hasil dari tujuan komunitas akan didapatkan hasil yang maksimal dari dunia. Baik, yang ketiga tentang piramida kekuasaan dalam manajemen. Perkembangan yang terus bergerak tersebut juga menyumburkan tumbuhan berbagai organisasi sebagai wadah berhimpun antara manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Tentunya dalam konteks kekuasaan atau kepemimpinan terdapat 3 tingkatan, yaitu 1. Top management, 2. Middle management, yang ketiga lower management. Top management yang artinya manajemen tingkat atas atau juga sering disebut dengan chief executive office atau top manager. Middle management yang artinya manajemen tingkat menengah atau sering disebut dengan kepala bagian atau sebutan lain yang sejenis. Yang ketiga lower management atau manajemen tingkatan bawah, dikenal juga dengan sebutan manajemen tingkatan operasional, meliputi supervisor, kepala saksi, dan mandor, dan sebutan lainnya yang sejenis. Masing-masing tingkatan manajemen tersebut memiliki wilayah kerja dan membutuhkan keterampilan yang berbeda. Secara umum, keterampilan berbagai hal dalam 3 berbagai sesuai tingkatannya, yakni keterampilan konseptual atau conceptual skill untuk tingkatan top manager, keterampilan kemanusiaan atau human skill, atau communication skill untuk tingkatan middle manager, dan keterampilan teknis disebut technical untuk tingkatan lower manager. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual sebagai ahli disebut keterampilan konsepsional, di mana konsep ini harus memiliki manajer tingkat atas atau disebut up manager. Keterampilan ini merupakan keterampilan seorang manajer dalam memelurkan ide atau gagasan dan membuat konsep demi kemajuan organisasi. Yang selanjutnya disebut juga planning atau perencanaan, sehingga dengan demikian keterampilan konseptual juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Keterampilan kemanusiaan atau komunikasi harus memiliki oleh manajer tingkat menengah. Keterampilan ini merupakan keterampilan seorang manajer, pemimpin, dan komunikasi dan menjalin hubungan kerja dengan baik pihak, khususnya berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya. Keterampilan berkomunikasi sesuai dan disandingkan dengan hubungan antar manusia, karena komunikasi merupakan ujung tombaknya. Dengan komunikasi yang baik, hubungan akan tercipta dengan baik. Yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill merupakan keterampilan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat teknis, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, dan lain-lainnya. Pada dasarnya setiap manajer harus memiliki ketiga keterampilan tersebut, mulai dari keterampilan konseptual. Baik, yang keempat tentang fungsi manajemen. Tujuan-tujuan telah ditetapkan dapat tercapai apabila manajemen sumber daya memiliki perusahaan tersebut dijalankan secara baik. Henry Fayol mengumumkan pandangannya mengenai fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: 1. Planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, commanding atau pengarahan, coordinating atau pengkoordinasian. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat siang.